Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan review book atau book review, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afif Waliuddin dari kelas I, program studi Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Raden Mas Said, Surakarta. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Yusuf Wibisono selaku dosen mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang telah memberikan tugas ini, sehingga video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas yang beliau berikan. Baik, buku yang saya review sekarang adalah buku yang berjudul Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen karya dari Bapak Masrukin SHMH, yang kebetulan juga salah satu dosen dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Mungkin untuk mempersingkat durasi video, di sini saya hanya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku yang saya review. Buku ini memiliki kelebihan yang cukup menarik untuk saya review dengan pembahasan yang lumayan lengkap dengan adanya 7 bab yang terdapat di dalamnya. Namun memiliki halaman yang lumayan sedikit, hanya 72 halaman, dan merupakan buku yang lumayan tipis, tetapi masih memiliki pembahasan yang cukup lengkap dengan disertai pengertian-pengertian dan dilengkapi dengan pasal-pasal yang diringkas dalam 7 bab yang terdapat di dalam buku ini. Bab-bab tersebut meliputi bab pertama membahas mengenai sejarah hukum perlindungan konsumen dan sudah disertai hak-hak menurut PBB, WHO, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bab kedua membahas mengenai hak dan kewajiban konsumen, yang membahas hal-hal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen. Bab ketiga dalam buku ini membahas mengenai pelaku usaha yang disertai pasal-pasal seperti contohnya pasal 8 ayat 1 yang membahas larangan pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai, dan masih banyak pasal lainnya. Kemudian bab 4 membahas mengenai prinsip-prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen. Kemudian bab 5 membahas perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum perlindungan konsumen. Selanjutnya dalam bab 6 membahas mengenai upaya hukum perlindungan konsumen, dan dalam bab 7 membahas tentang keberadaan sanksi dalam hukum perlindungan konsumen. Kemudian saya masuk ke dalam kekurangan dalam buku ini. Saya bandingkan dengan buku Perlindungan Konsumen karya dari Aulia Mudhiyah. Dari buku yang saya review ini mungkin masih dapat ditambah beberapa pembahasan yang dimunculkan dalam buku ini, karena dalam buku karya Aulia bisa terdapat 11 bab di dalamnya, sedangkan buku yang saya review hanya terdapat 7 bab saja. Dan untuk keseluruhan materinya sudah cukup lengkap, tetapi belum bisa dikatakan sangat lengkap. Di dalam buku yang saya review masih kurangnya materi mengenai lembaga-lembaga yang melakukan perlindungan konsumen, dan kurangnya cara-cara penyelesaian sengketa yang terdapat di dalam perlindungan konsumen, dan tidak mencakup juga materi mengenai klausula baku pada hukum perlindungan konsumen. Mungkin masih banyak yang dapat direview dalam buku ini, tetapi hanya itu yang saya review dalam buku karya Bapak Masrukin ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.